Wani, ma'asyiral muslimin, dalam mendidik anak-anak perlu kesabaran yang panjang, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Banyak yang harus kita korbankan, waktu kita korbankan, perasaan kita korbankan, uang kita korbankan. Ya. Terutama di zaman sekarang, betapa banyak ya, godaan yang merusak generasi muda. Betapa banyak tontonan yang bisa menghancurkan apa yang sudah kita bina selama ini. Sungguh menyedihkan, ada seorang anak yang dididik, dia hafal Quran, hafal ini, hafal anu, kemudian gara-gara salah bergaul dalam waktu sekejap, rusaklah semua yang telah dibangun kebaikan di atasnya. Maka kita perlu ekstra kesabaran. Kalau berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya luar biasa di dunia sebelum di akhirat. Betapa bahagia kalau kita memiliki anak-anak yang soleh. Sungguh merupakan surga yang disegerakan. Ya. Sebagaimana kalau kita memiliki anak yang buruk, ini siksaan batin yang luar biasa. Dan kalau kita sudah meninggal, maka anak-anak soleh ini adalah aset yang terbaik bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang sudah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya. Dia tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi puasa sunnah, tidak bisa lagi bersedekah. Illa min thalath, kecuali 3 hal yang masih terus mengalir baginya. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir kata Nabi, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita sudah meninggal dunia, lantas anak soleh yang kita didik tersebut senantiasa mendoakan kita, maka pahala terus mengalir kepada kita sementara kita sudah dikubur. Derajat semakin dinaikkan sementara kita tidak beramal apa-apa. Makanya disebutnya dalam hadis, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang derajatnya dinaikkan di surga. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa derajat saya naik padahal amalan saya tidak seharusnya sampai seperti ini. Dikatakan bistighfari waladikalak, karena anakmu sering mohon ampunan bagimu. Jangan lupa talkinkan anak-anak untuk berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tanya mereka, hari ini sudah doain ayah dan ibu belum? Sehingga kalau kita sudah tiada, mereka terbiasa mendoakan kita. Kemudian juga kalau kita berhasil mendidik anak-anak soleh dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, lantas anak-anak menjadi soleh, maka seluruh amal soleh yang mereka lakukan, pahalanya juga mengalir kepada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Maka bayangkan kalau kita punya anak soleh banyak, semua baik, semua beramal soleh. Mereka baca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka solat malam, mereka puasa sunnah, mereka bersedekah, mereka bertauhid, mereka bertawakal kepada Allah. Seluruh itu pahalanya akan mengalir kepada kita sementara kita di kuburan. Kenapa? Fa inna waladaka, ya, sungguhnya anakmu min kasbikum, termasuk dari usahamu, sungguhnya termasuk dari usaha kalian. Maka perlu perjuangan, perlu kesabaran dalam mendidik anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak soleh yang merupakan buah hati kita, menjadi pemberi kesujukan bagi kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Bahkan para ulama mengatakan anak-anak soleh bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Jika ternyata di akhirat seorang entah di neraka atau di surga derajatnya lebih rendah, ternyata anaknya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, maka dia bisa beri syafaat untuk mengangkat derajat orang tuanya di akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.